Baik, perkenalkan nama saya Neni Monica, NIM 3121101160. Pembentukan vokal dalam bahasa Indonesia didasarkan pada tinggi rendahnya lidah, maju mundurnya lidah, dan posisi bibir. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah, vokal dapat dibedakan atas A. Vokal tinggi yang terbentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas, seperti I dan U. B. Vokal tengah yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas, seperti E dan O. C. Vokal rendah yang terjadi apabila rahang bawah diundurkan sejauh-jauhnya, seperti A. Berdasarkan maju mundur lidah, vokal dapat dibedakan atas A. Vokal depan, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan, seperti I, E, A. B. Vokal tengah, yakni dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah, seperti A. C. Vokal belakang, yakni dihasilkan dengan gerakan turun naiknya lidah bagian belakang, seperti U dan O. Berdasarkan posisi bibir, vokal dapat dibedakan atas A. Vokal bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir terbuka bulat, seperti vokal U dan O. B. Vokal tak bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau terbentang lebar, seperti vokal A, I, E, A. Pembentukan bunyi konsonan dapat dibedakan berdasarkan posisi pita suara, tepat artikulasi, dan cara artikulasi. Berdasarkan posisi pita suara dapat dibedakan atas A. Bunyi bersuara, yakni apabila pita suara terbuka sedikit sehingga terjadi getaran, seperti pada bunyi B, D, A, dan C. B. Bunyi tidak bersuara terjadi apabila pita suara terbuka lebar sehingga tidak dapat terjadi getaran, seperti bunyi S, K, P, dan T. Berdasarkan tempat artikulasinya dapat dibedakan atas A. Bilabial, yakni terjadi karena adanya pertemuan antara bibir bawah dan bibir atas, seperti bunyi B, P, dan M. B. Labiodental, yakni terjadi karena gigi bawah merapat pada bibir atas, seperti bunyi F dan V. C. Laminoalveolar, yaitu terjadi apabila daun lidah menempel pada gusi, seperti bunyi T dan D. D. Dorsovelar, yakni konsonan yang terjadi pada pangkal lidah dan langit-langit lunak, seperti bunyi K dan G. Berdasarkan cara artikulasinya, konsonan dapat dibedakan atas 1. Hambat, stop, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menghalangi sepenuhnya aliran udara sehingga udara merapat di belakang tempat letupan itu. Kemudian penutup itu dibuka secara tiba-tiba sehingga menyebabkan terjadinya letupan, antara lain bunyi P, B, T, D, K, dan G. 2. Geseran atau venantif, yaitu terjadinya pembentukan celah sempit sehingga udara yang keluar mendapat gangguan, antara lain bunyi F, S, dan Z. C3. Panduan atau frikatif, yaitu di mana aliran udara dihambat sepenuhnya dan membentuk celah, seperti antara lain bunyi C dan J. 4. Sangawan atau nasal, terjadi penghambatan sepenuhnya aliran udara melalui mulut tetapi membiarkannya keluar melalui rongga hidung dengan bebas, antara lain bunyi M, N, dan N. Kelima, getaran atau trill terjadi kontak
berurutan antara artikulator positif dan aktif sehingga getaran bunyi itu terjadi berulang, antara lain bunyi R. Keenam, sampingan atau lateral, di mana artikulator aktif menghambat aliran udara pada bagian tengah mulut, lalu membiarkan keluar melalui samping lidah, antara lain bunyi G. 7. Hampiran atau ketujuh, hampiran atau aproksiman, di mana artikulator pasif dan aktif membentuk ruang yang mendekati posisi terbuka tetapi tidak cukup sempit untuk menghasilkan konsonan geseran, antara lain bunyi W dan Y. Sekian dari saya Neni Monika mengucapkan terima kasih.